Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sekolah Garuda, program ini digagas sebagai jembatan pemerataan pendidikan sekaligus mencetak generasi muda berdaya saing global, namun tetap memiliki akar karakter lokal yang kuat. Nah, Sekolah Garuda ini tentunya didirikan untuk memperkuat akses dan juga mutu pendidikan unggulan yang menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu tentunya bersaing di tingkat global. Nah, selain kurikulum akademik yang ketat, Sekolah Garuda juga menekankan pembentukan karakter, disiplin dan juga kepemimpinan. Pemerintah tentunya melalui Kementerian Dikti Saintek menargetkan hingga tahun 2029 nantinya terdapat 80 sekolah Garuda yang tentunya menjadi bagian dari Sekolah Garuda Transformasi serta 20 sekolah Garuda baru yang berada di daerah-daerah prioritas. Nah, tahun ini saja tentunya ditargetkan akan berdiri 16 sekolah Garuda dengan total anggaran yakni 2 triliun rupiah. Ini tentunya anggaran yang sangat besar dengan harapan atau mimpi visi yang juga besar tentunya terkait dengan Sekolah Garuda ini. Lalu bagaimanakah implementasi dari Sekolah Garuda sebagai simbol harapan pemerataan pendidikan di tanah air? Kita akan bahas dalam Arah Angin TVRI edisi malam hari ini dengan judul Asa Sekolah Garuda bersama saya Ardianto Wijaya. Dan telah hadir di studio sejumlah narasumber, nanti kita akan ajak diskusi di malam hari ini. Yang di sebelah kanan saya langsung saja kita sapa Prof. Stella Christy, Wamenristek Dikti. Prof. Stella, selamat malam, salam sehat Prof. Selamat malam, Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI, Prof. Di tengah kesibukan yang sangat luar biasa nih. Mengawal Sekolah Garuda salah satunya ya. Sudah diundang, baik, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian antusiasme kemarin Prof. Sela juga mengawal di Belitung Timur ya, Prof. Ya, kalau tidak salah satu sekolah Garuda baru yang kemudian nanti kita akan tanyakan seperti apa implementasi ke depannya. Dan di sebelah kiri saya ada Prof. Cecep Darmawan, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Langsung dari Bandung, Prof. Cecep datang ke TVRI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, salam sehat, selamat malam. Baik, selamat malam. Hatur nuhun sudah hadir di studio TVRI. Lalu juga ada Pak Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Pak Lalu, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Salam sehat. Baik, terima kasih Pak Lalu sudah hadir di tengah masa reses yang saat ini menyempatkan hadir ke TVRI dulu. Iya, khusus dari Lombok. Khusus dari Lombok langsung ya. Baik, bertemu dengan Prof. Sela dan juga Prof. Cecep. Baik, yang saya langsung tanyakan ke Prof. Sela. Apa yang kemudian mendorong Presiden Prabowo Subianto, ini kan sebuah program yang besar, hingga pada akhirnya meluncurkan program besar dengan visi yang sangat besar juga mungkin nanti. Visinya sangat besar dan ini sudah dipikirkan oleh Bapak Presiden kita sejak lama. Beliau setahu saya sudah memikirkan ini sejak 2012, jadi kalau kita melihat catatan buku-buku tulisan beliau sudah sejak lama sekali beliau ini memikirkan tentang konsep sekolah Garuda. Dan sejak 2024 sebenarnya beliau sudah meminta kepada saya untuk melakukan riset tentang pemikiran konsep sekolah Garuda ini. Mengapa beliau memikirkan sekolah Garuda dan menginginkan agar adanya seperti ini? Pertama, beliau melihat bahwa pondasi suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang maju, itu adalah berdasarkan fondasi sains dan teknologi, inovasi di bidang sains dan teknologi. Dan untuk mencapai inovasi bidang sains dan teknologi ini, kita harus membangun SDM, terutama sekali sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi. Dan itulah beliau melihat bahwa di seluruh Indonesia ini banyak sekali anak-anak pintar. Banyak sekali Einstein dan Marie Curie. Dari Aceh sampai Papua, semuanya pasti ada. Namun, beliau juga melihat bahwa peluang tidak tercipta begitu saja. Jadi talenta tersebar di mana-mana, tetapi peluang tidak tercipta secara otomatis. Dan itulah beliau harus menghadirkan peluang tersebut. Dan inilah tugas pemerintah pada saat ini untuk melahirkan peluang tersebut agar diberikan peluang, diberikan akses bagi mereka yang berprestasi, berpotensi, terlepas dari latar belakangnya. Apakah itu anak dari keluarga prasejahtera, apakah itu anak dari daerah terluar Indonesia. Mereka harus diberikan peluang untuk bisa merealisasikan potensi mereka. Itulah yang diinginkan Bapak Presiden untuk membangun negara kita secara SDM-nya. Oleh karena itu dibangunlah sekolah-sekolah Garuda baru, tidak hanya sekolah-sekolah transformasi yang sudah ada, unggulan yang sudah ada, begitu ya Prof ya, di beberapa tempat-tempat prioritas salah satunya ya. Betul. Tadi kita sebenarnya tahun ini sudah mulai dibangun itu 4 sekolah Garuda baru. 4 sekolah Garuda baru. Betul. Dan tapi sudah juga beroperasi 12
12 Sekolah Garuda Transformasi. Dan kita akan sampai 2029 akan ada 20 yang dibangun yang baru, dan betul sekali bahwa pembangunan Sekolah Garuda baru ini karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses bagi mereka yang paling berprestasi, terlepas dari di mana mereka berada. Kita melihat daerah mana di Indonesia yang paling membutuhkan. Itulah Sekolah Garuda baru. Nah, kalau kita melihat yang paling membutuhkan, secara proses kita memilih daerah ini secara transparan dan juga dengan melakukan secara kompetitif. Artinya, kita meminta kepada bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Bapak Menteri, Pak Mendagri sangat mendukung, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk daerah-daerah ini diberitahu sebenarnya apa Sekolah Garuda baru, dan mereka dipersilahkan memasukkan data-data, seperti data indeks pembangunan manusia dari daerah tersebut, lalu data literasi, data raport, matematika, yang justru paling mungkin IPM-nya rendah, itu berarti yang membutuhkan. Sehingga disitulah Sekolah Garuda baru dibangun. Terwujud di mana saja? 4 lokasi Sekolah Garuda baru? Sekolah Garuda baru pada tahun ini yang mulai dibangun, selesai Juni 2026 untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Itu adalah di Belitung Timur, di Nusa Tenggara Timur, di NTT, di Kaltara, dan di Sultra. Itu 4 lokasinya. Kita tunggu nanti untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Prof, yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat adalah apa yang kemudian membedakan konsep dari Sekolah Garuda yang saat ini tadi menjadi visi besar dari Presiden dan juga pemerintahan begitu, dengan sekolah-sekolah unggulan yang sudah ada dan kemudian bertransformasi. Baik. Yang utama sekali kalau kita melihat antara Sekolah Garuda, terutama sekali Sekolah Garuda baru dan sekolah-sekolah unggulan yang sudah ada, adalah tadi akses. Kalau kita boleh jujur melihat data di Indonesia, masih sangat jarang atau sangat minim sekolah unggulan yang tersedia bagi mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera, bagi mereka yang berasal dari daerah mungkin luar Jawa atau daerah terluar Indonesia. Itu sangat minim sekali. Hampir tidak ada sekolah unggulan yang memberikan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Inilah perbedaan yang paling utama. Karena kembali lagi Bapak Presiden percaya bahwa setiap anak Indonesia yang berprestasi itu harus diberikan peluang. Itulah kenapa diciptakan Sekolah Garuda. Yang kedua, kami sangat mementingkan amanah dari Bapak Presiden ini adalah sebagai inkubator pemimpin bangsa. Jadi bukan saja mementingkan tentang prestasi akademiknya yang tentu saja akan ditempa dengan sebaik-baiknya, tetapi ada Sekolah Garuda ini punya 3 pilar, tadi ditampilkan di awal. Pilar satu adalah mengenai penyeimbang akses bagi pendidikan berprestasi. Pilar kedua adalah inkubator pemimpin bangsa. Dan untuk menyokong pilar kedua tersebut, pilar ketiga adalah prestasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat inilah yang secara eksplisit menjadi suatu aspirasi yang sangat kuat bagi Sekolah Garuda dan mungkin menjadi perbedaan ya. Karena bukan saja untuk bukan saja prestasi akademiknya, tapi sehari-harinya ini mereka harus mengabdikan kepintaran dan kemampuan mereka untuk masyarakat sekitarnya. Luar biasa, ada poin pengabdian masyarakat, biasanya kita kenal di Tridharma Perguruan Tinggi begitu ya. Tapi ini juga dimasukkan di masyarakat, bagaimana kemudian anak-anak ini bisa berbaur dengan masyarakat begitu, Prof? Betul, dan sangat kita realisasikan. Misalnya tercermin sekali dari pemilihan lokasi. Kita memilih lokasi dan mengharuskan lokasi Sekolah Garuda ini tidak di kota besar. Karena kalau kita membangun sekolah di kota besar, akan sangat sulit buat anak-anak SMA untuk bisa sumbangsih kepada masyarakat di sekitarnya. Tetapi kalau itu di kota kecil, bahkan di pedesaan, mereka bisa lebih mudah untuk melihat secara langsung dan bisa berbaur dengan masyarakat tersebut, menyumbangkan pikiran mereka, apa yang dibutuhkan dari komunitas yang berada di sekelilingnya. Itu juga tercermin bahkan dari pemilihan lokasi Sekolah Garuda tersebut. Sangat luar biasa sekali apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Sela. Saya minta tanggapan dari Pak Lalu. Pak Lalu, bagaimana kemudian Anda melihat dari Sekolah Garuda ini, selain juga konsen pemerintah, tidak hanya Sekolah Garuda, tapi ada sekolah rakyat, ada juga revitalisasi sekolah dan segala macam. Ya, jadi Sekolah Garuda ini kan salah satu program prioritas Pak Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Konsepnya jelas, kemudian tujuannya juga sangat jelas sekali. Tadi disampaikan oleh Bu Wamen bahwa
konsep Sekolah Garuda ini mempersiapkan kader generasi penerus bangsa yang siap berkompetisi di tengah perubahan zaman yang begitu sangat cepat hari ini. Nah, oleh sebab itu dipersiapkanlah Sekolah Garuda, baik dari keluarga prasejahtera dan sebagainya. Nah, sementara konsep sekolah rakyat sudah jelas. Siapa yang akan menjadi siswa sekolah rakyat itu kan jelas. Nah, ini perbedaannya dulu. Nah, kita sepakat bahwa Sekolah Garuda ini memang sebagai negara yang besar kita harus memiliki ini. Yang hari-hari ini kita tahu bahwa banyak sekolah unggulan, tapi perbedaannya sudah jelas disampaikan sama Bu Wamen tadi bahwa sekolah unggulan itu ternyata kan berbayar juga, tidak ada yang beasiswa. Nah, hari ini saya menyampaikan di mana-mana bahwa sekolah unggul Garuda ini adalah sekolah unggul negeri sebenarnya, karena dikelola langsung oleh pemerintah. Nah, banyak sekolah unggul swasta seperti MH Tamrin, kemudian Del, dan Taruna Nusantara mungkin ya. Taruna Nusantara ini kan dikelola oleh yayasan. Termasuk swasta kan. Nah, ini adalah harapan baru bagi bangsa kita terutama di sektor pendidikan. Kami di Komisi 10 sangat mendukung. Bukti dukungan kami adalah 2025 ini kita sepakat 2 triliun untuk membangun 4 sekolah baru Garuda dan 12 transformasi Garuda. Sampai dengan 2029 nanti ada 80 ya, Bu Amen, ada 80 sekolah transformasi Garuda dan 20 sekolah Garuda yang baru. Nah, tadi juga sudah rigid disampaikan bahwa pemilihan lokasi juga berdasarkan data-data yang dimiliki oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, pesan yang ingin kami sampaikan juga bahwa dengan sudah di-launchingnya 16 sekolah transformasi, 12 transformasi dan 4 baru ini menunjukkan komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah yang sangat tinggi sekali untuk mempersiapkan generasi unggul bangsa ini. Jadi hajatannya Sekolah Garuda ini kan agar nanti lulusannya bisa diterima di 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. Nah, ini langkah yang sungguh luar biasa dalam rangka yaitu tadi mempersiapkan generasi bangsa yang siap berkompetisi di tengah kondisi apapun dan mempersiapkan generasi bangsa ini yang betul-betul melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Nah, dari sisi anggaran kami di DPR sudah sangat menyepakati karena memang ini program yang bagus dan pemerintah juga memasukkan ini ke dalam program prioritas. Satu sekolah saja membangun sekitar 200 miliar begitu? Ya, kalau satu sekolah rata-rata kalau misalnya 2 triliun sekolah baru itu 500 miliar kalau nggak salah satu sekolah baru ya? 2 triliun tidak, satu sekolah 230 miliar. Dan 2 triliun itu sudah termasuk sebenarnya transformasi, tapi juga yang paling penting sekali adalah pemupukan dana abadi. Pemupukan dana abadi. Nah, betul. Jadi dana abadi itu saya setuju sama Bu Wamen bahwa ini tidak boleh berhenti ketika Pak Presiden Prabowo berhenti menjadi presiden. Harus ada kontinuitas. Keberlanjutan ini yang kemudian ditanyakan. Nah, saya setuju bahwa harus ada dana abadi untuk menopang keberlanjutan dari program Sekolah Garuda ini. Nah, pada prinsipnya kami di DPR sangat menyetujui langkah ini, tetapi kami juga berharap kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga untuk terus melakukan sosialisasi. Karena banyak juga masyarakat kita hari ini dari kelompok-kelompok tertentu yang belum memahami maksud dan tujuan dari pendirian Sekolah Garuda ini. Banyak menganggap bahwa, loh ngapain kita bangun Sekolah Garuda, toh kita kembangin aja sekolah-sekolah yang ada. Sekolah kita masih banyak yang rusak, tetapi talenta-talentanya tidak kalah dibanding sekolah-sekolah yang ada di SMA Taruna dan sebagainya. Tetapi ini juga perlu penjelasan. Sosialisasi yang dilakukan kemarin misalnya ketika peluncuran melibatkan banyak menteri itu sungguh sangat luar biasa sebenarnya dan kami sangat sepakat itu. Nah, oleh sebab itu ketika kami berdiskusi dengan KSP dengan teman-teman di istana bahwa sosialisasi menjadi sangat penting agar masyarakat benar-benar tahu pertama keberadaan Sekolah Garuda ini di mana, syarat-syarat masuk menjadi siswa Sekolah Garuda ini juga harus mulai dari sekarang gencar disosialisasikan di seluruh tanah air tanpa pengecualian. Walaupun hari ini misalnya 4 sekolah baru ini kan di Belitung Timur, kemudian Kaltara, Sulawesi Utara, sama Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman di Papua juga harus diberikan informasi bahwa ketika nanti 2026 ini sudah mulai berproses dan berjalan,
teman-teman yang di Papua, anak-anak Papua ini lebih dekat kemana? Apakah ke NTT, kemudian teman-teman di Sumatera, apakah dia ke Belitung Timur, kemudian di Sulawesi mungkin ke Sultra, anak-anak di Bali, Nusa Tenggara Barat seperti saya mungkin bisa ke NTT, kan seperti itu. Kira-kira saya menangkap teman-teman di Kementerian Pendidikan Tinggi, itu masuk pemikirannya Bu Wamen, kenapa ada pemetaan 4 ini ya supaya anak-anak yang ingin masuk ke sekolah Garuda bisa terakomodir di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan itu. Gitu. Baik, saya langsung ke Prof. Capcap sebelum nanti ditanggapi oleh Bu Wamen begitu. Prof, tadi melihat apa yang kemudian diungkapkan Bu Wamen dan juga Pak Lalu. Apakah kemudian sekolah Garuda ini juga menjawab tantangan dari dunia pendidikan saat ini? Ya, terima kasih Pak Jaya ya. Bu Wamen luar biasa idenya. Kemudian Pak Lalu juga ya, saya ingin komentar begini. Pertama, kita tentu apresiasi ya dengan keinginan pemerintah yang begitu besar untuk bagaimana talenta anak-anak kita itu ya ditopang atau difasilitasi dengan sekolah-sekolah yang baik. Nah, catatan saya bahwa yang harus dilihat juga secara komprehensif ya. Sekolah Garuda nanti misalnya ada 80 ya. Kita adakan seperti itu, kita juga harus lihat secara komprehensif. Sebetulnya kalau lihat data, anak-anak kita di SLTA itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 30%-an. Ya, 31 atau 30-an. Okay. Oleh karena itu ini juga harus dilihat Bu Wamen ya, kemana mereka setiap tahun. Jadi kalau ada 9 kelas, berarti kan 6 kelas nggak melanjutkan. Ya, hanya 3 kelas. Belum lagi soal bagaimana talenta-talenta unggulan. Oleh karena ini dari satu sisi ini legacy ya, dari pemerintahan Prabowo yang perlu kita apresiasi, tapi juga harus dibarengi dengan bagaimana digarudakan sekolah-sekolah yang biasa itu. Digarudakan sekolah-sekolah yang biasa? Ya, digarudakan. Kenapa? Jangan sampai kita menciptakan ya disparitas baru. Saya sangat setuju, bukan hanya 100%, 1000% ya. Justru sekolah-sekolah Garuda ini adalah untuk menampung tadi talenta-talenta yang unggul ya di daerah-daerah yang tadi pinggir segala macam ya. Yang selama ini mungkin agak sulit kalau untuk bersaing dan untuk diraih gitu ya. Nah, disediakanlah sekolah Garuda ini. Ini satu momentum baik ya untuk menghadapi Indonesia Emas dan seterusnya itu. Tetapi tolong juga yang tadi saya katakan ada 60 sekian persen anak-anak yang dari sekolah SMA itu nggak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan itu tiap tahun angka itu. Nah, ini bagaimana pemerintah ya? Selain yang tadi mungkin sudah masuk sebagian di sekolah Garuda. Yang kedua, disparitas jangan ditambah. Maksud saya adalah misalnya tadi dengan anggaran berapa? 2 triliun ya misalnya. Nah, bagaimana 20% nih Pak Lalu ya di DPR juga. Ini momentum baik nih. Ada RUU Sisdiknas baru. Tolong juga Bu Wamen ya, 20% itu hanya untuk operasional dan investasi pendidikan saja. Jadi selama ini 20% itu selalu diemel-emeli dengan fungsi pendidikan. Akhirnya dengan pendidikan kemana-mana. Saya yakin Kementerian Dikti juga hanya kurang dari 10% dari 20% hitungan, ya. Apalagi Kemendikdasmen. Jadi ini problem utama. Dan yang harus bisa membenahi selain DPR, Presiden langsung ini. Saya yakin ranahnya ini Presiden. Inilah momentum baik. Ya, di forum ini mudah-mudahan didengar oleh semua pihak. 20% anggaran itu jangan diganggu kemana-mana. Ya, untuk dana operasional investasi pendidikan, baik pendidikan dasar menengah maupun pendidikan tinggi. Ya, sehingga tidak lagi pakai kata fungsi-fungsi pendidikan itu. Kalau pakai fungsi-fungsi itu kemana-mana. Lalu ketawa, senyum, karena dia tahu beliau itu ya. Tahu, karena dengan itu dia nyelipkan di RUU APBN kan. Di APBN itu selalu fungsi pendidikan. Akhirnya 20% itu kemana-mana. Termasuk MBG yang 30-40%. Saya setuju MBG itu. Bahkan harusnya lebih besar anggarannya. Ya, tapi jangan ngambil dari dana pendidikan loh. Ya, sekolah Garuda is okay. Gitu, dari situ. Memang itu diperuntukkan di antara untuk itu. Jangan sampai dana pendidikan yang besar itu, 20 itu, angkanya jadi angka politis. Saya yakin Bu Wamen nggak akan berani bicara seperti saya. Gitu ya. Baik. Nah, karena apa? Tapi nanti kita minta tanggapan ya. Tapi kita akan komplit terlebih dahulu, Prof. Cecep. Nanti Prof. Sila akan menanggapi terkait apa yang kemudian tadi dikatakan. Tapi kalau bisa tadi dorongan dari Prof. Cecep, kalau bisa semua sekolah digarudakan. Ini yang kemudian masih menjadi PR. Apalagi angka 60, sekian % yang ternyata hanya lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini yang kemudian nanti akan menjadi fokus dari Ibu Wamen. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetap bersama kami kembali saat lagi.